Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG Destruction. Oke, ternyata Bitcoin halving telah terjadi tadi pagi pukul sekitar 2:23 ya kan, sekitar setengah 3 pagi gitu kan. Ini lebih cepat daripada hal yang saya duga. Tetapi ini tidak terlalu mengefek bagi saya ya. Cuma saya sedikit ketawa-ketawa aja, ketawa iya, sedikit kasihan juga iya, sedikit berduka cita ya, bukan berduka cita ya. Ya tapi ya intinya apa kabar para kompor? Dan apa kabar para orang yang kemakan para kompor gitu kan. Saya merasa kasihan aja, sedikit kasihan bagi sebagian orang atau bahkan para investor saya itu ya yang dikompor-komporin bahwasanya Bitcoin halving, pemotongan miner hingga 50% mengakibatkan harga Bitcoin sampai naik 1 miliar, naik 1 miliar. Yang ngomong kayak gitu apa kabar ya? Yang kemarin ngebully saya bahwasanya kemarin saya berpendapat Bitcoin halving tidak akan ngaruh sama sekali, bahkan akan terjadi dam menjelang Bitcoin halving, mana ya? Apa kabar sih? Halo, apa kabar? Masih ada kabarnya nggak? Masih ada kabarnya nggak? Oke, kita ngelihat waktu jam 2:23 ya tadi ya, sekitar mana nih? Sekitar di sini. Bitcoin hanya naik sekitar 130 juta sampai 134 juta dan terjadi penurunan secara signifikan baik di market Bitcoin, market Binance ya, market Binance juga sama nurunin ini ataupun BitMEX, semuanya sama karena memang semuanya itu menjalin kepada satu hubungan yang saling berkesinambungan lah satu sama lain ya. Kemarin juga sempat terjadi FOMO lagi dari 100 FOMO terakhir ya, FOMO itu teori di atas kertasnya banyak banget, tetapi seolah-olah mengkompori supaya orang itu terus membeli Bitcoin yang berdasarkan akan terus naik gitu kan. Nah, dari sini sampai tembus ke 140 juta. Bahkan waktu kemarin saya upload di komunitas ya, yang komunitas ini ya, ada juga yang membeli bahwasanya, oh lo so tau lu bang, ini kan cuma koreksi, semuanya Bitcoin halving bakal naik. Dan apa kabar ya? Orang yang ngomong kayak gitu apa kabar gitu? Semoga kabarnya baik-baik aja gitu kan. Ternyata saya bilang bahwasanya ini adalah bull trap sekali lagi. Seperti yang saya bilang, kejadian lagi. Dari total kurang sekitar 140 juta ya. 140 juta langsung didam kembali hingga sampai ke 127 juta. Aduh kasihan banget itu yang para nyangkut. Dan sekarang ini terjadi sideways ya kan, sampai menjelang ini semua orang sekarang mau di BitMEX, mau di Binance, mau di chat room manapun, mau di grup Telegram, semuanya pada menanyakan bahwa saya mana yang katanya Bitcoin halving akan naik dah gitu. Dan untungnya saya ini berlogika bukan berhalusinasi gitu. Sekali lagi, dari mana logikanya Bitcoin halving itu bisa langsung naik instan? Nggak ada. Naik instan itu hanya untuk orang-orang atau cukong atau whales menaikkan harga secara instan buy, secara terus-menerus, itu mengakibatkan harga kenaikan. Dan harga yang kemarin itu hanyalah manipulasi para whales atau para cukong yang memanipulasi otak kita untuk suruh membeli, padahal pada dasarnya mereka adalah menginstan sell dan kalian adalah korbannya. Mungkin banyak sekali ada yang nyangkut di 130 juta, yang nyangkut di 140 juta, atau orang yang berharap yang udah masukin all-in kemarin waktu 150 juta. Itu kemarin kasihan banget ya orang-orang yang seperti itu. Semua pada bertanya bahwasanya akan dibawa kemana Bitcoin halving seperti video-video saya yang sebelumnya. Ternyata memang sampai sekarang tidak pernah meleset ya kan. Apa kabar yang selalu ngebully saya? Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya kan. Saya doakan semuanya baik-baik aja. Semoga semua follower saya, semua subscriber saya ini berpikir secara logika hal apapun yang terjadi baik di dunia saham, cryptocurrency ataupun dunia nyata. Jadi pelajaran kali ini kita bisa kutip adalah jangan terlalu berharap sama sesuatu yang tidak pasti, jangan terlalu berharap sama sesuatu yang di luar logika dan lain sebagainya. Pemotongan Bitcoin halving itu kan terjadi di miner ya. Di miner itu pemotongan rewardnya 50%. Dan di sini ini mencerminkan bahwasanya itu tidak ada hubungannya sama kenaikan harga. Mungkin ada hubungannya sama kenaikan harga, ataupun kalau memang itu naik harganya itu nanti itu naik secara perlahan, bukan naik secara instan. Dan tidak akan mungkin terjadi naik secara instan itu juga kalau memang tidak ada good news apapun. Jadi Bitcoin halving itu sebenarnya bukan good news ya. Bitcoin halving itu hanya berita sebagai konsistensi saja bahwasanya Bitcoin itu setiap 4 tahun sekali akan dipotong reward minernya dan sebagainya. Secara tidak langsung memang benar
Bitcoin akan menjadi sangat langka, Bitcoin akan semakin susah untuk di mining dan sebagainya, itu semuanya benar. Tetapi yang di sini yang kita harus perlu garis bawahi adalah tidak ada hubungannya antara reward miner itu sama harga naik. Kalaupun ada, itu pun nanti setelah beberapa saat setelah halving, bukan pada saat halving. Yang akan terjadi setelah ini adalah analisis dari saya, logika ya, logikanya. Kemarin si Cukong dan Wales ini ya, kalau memang kita ngelihat di advance chart Indodax ya kan, beberapa kali mereka itu menginstan sell, tapi kalian selalu bilang, dan para trader yang katanya profesional itu selalu bilang bahwasanya ini adalah koreksi ya kan, ini adalah koreksi, semuanya wajar naik koreksi dan sebagainya. Oke, sekarang kita harus bisa bedakan mana koreksi mana dump ya. Kalau yang kemarin itu jelas-jelas dump karena terjadi instant sell yang begitu signifikan dan tidak ada perlawanan bullishnya sama sekali gitu ya. Kalau misalkan kita ngelihat satu jam dengan chart 1 jam, nah ini terjadi dump parah dari 146 juta, ini tidak ada perlawanan sama sekali, langsung di dump 128 juta. Ini adalah bukan koreksi ya, atau kalau misalnya ada yang bilang koreksi itu seperti ini nih, koreksi itu seperti ini nih, ada perlawanan, ada perlawanan. Kalau terjadi instant sell seperti ini atau bahkan sampai 128 juta, itu bukan koreksi, itu namanya instant sell alias dump. Jadi kalian semua harus bisa ngebedain mana koreksi, mana dump, mana impact dan lain sebagainya gitu kan. Setelah tembus ke 127 juta, ini mencoba untuk naik lagi ke 140 juta, padahal itu adalah bull trap terakhir yang sudah saya ingatkan dalam komunitas YouTube saya, yang bahkan sampai detik itu juga saya masih dibully, dan ternyata sekarang adalah banyak yang korbannya ya kan. Yang sampai kemarin naik 150 juta ini semuanya saya simpulkan adalah FOMO, tidak ada hubungannya sekali dengan halving. Kenaikan harga itu disebabkan oleh para pembeli dan tidak ada hubungannya sama halving. Itu semuanya hanya main blowing aja dari para Cukong dan Wales, para trader yang telah mementingkan dirinya sendiri, sudah ngeborong di harga 120 juta supaya dia bisa ngejual di harga tinggi, dan setelah di harga tinggi mereka akan melakukan instant sell karena biasanya dipicu dari satu transaksi market aktivitas. Secara logika itu akan membuat market yang lainnya itu akan terpacu, atau para selling itu, para penjual Bitcoin akan terpacu satu sama lain dan mengakibatkan secara bersamaan para penjual Bitcoin akan menurunkan harga atau instant sell gitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya ya dari 146 juta langsung ngejeblok ke 128 juta. Banyak orang yang panik, banyak orang yang dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya masih aman-aman saja gitu kan. Saya masih aman-aman saja. Dan kalau memang terus selalu ada haters yang bilang, apa kabar grup VIP-nya Bang Adi? wih baik banget ya, sorry aja ya. Di grup VIP saya yang kalian bilang mahal 0,1 Bitcoin itu, yang kurang lebih sekitar 13 juta sampai 114 juta, mulai dari pembukaan signal pertama sampai sekarang belum pernah loss ya. Sorry aja bagi yang hina. Saya langsung terus profit di dalam entah Snapex, entah Bitchart dan sebagainya. Profitnya ya bisa kalian lihat ini semuanya hijau, nggak ada merah sama sekali. Percaya silahkan, nggak percaya ya udah, kalian nggak usah ribetin gitu kan. Jadi kalau yang nanya VVIP saya yang berharganya mahal, sorry aja, saya nggak pernah loss di dalam VVIP. Oke, saya sombong ya apa ya, wajar-wajar aja kan, memang ini terbukti dalam 1 bulan ini tidak pernah loss. Profitnya berapa? Ya jangan tanya, profitnya ya cukup besar tergantung modal kalian. Kalau saya sendiri udah profit ya udah banyak banget gitu kan ya. Kalau memang untuk membalikin modal 0,1 Bitcoin ya itu sangat-sangat gampang ya, kayak gitu ya. Jadi bagi para pembuli yang bilang VVIP saya terlalu mahal, ya mungkin terlalu mahal bagi orang-orang yang tidak terlalu berniat untuk menimba ilmu. Tapi bukan berarti ini jaminan saya nggak pernah loss. Tetapi sampai sekarang saya masih belum pernah loss selama kurun waktu dari pertama membuka VVIP gitu kan. Membernya ada berapa? Hanya sekitar 6 orang saja. Jadi saya nggak butuh terlalu banyak. Itu memang tujuannya untuk memangkas orang-orang saja, supaya yang ingin bergabung di dalam VVIP saya itu membayar harga mahal dan saya kasih semua ilmu saya. Ya udah, ini kayak gitu aja. Jadi gak butuh sama orang yang hanya ingin mementingkan profitnya saja. Tapi ya terbukti selama udah dibuka sampai awal sampai sekarang belum pernah loss sama sekali. Jadi apa kabar para haters gitu kan. Aduh, saya gembira banget ya, soalnya banyak banget haters yang sekarang diam, yang kemarin ya saya sih bukannya ngehina para haters gitu kan, cuma kadang-kadang kalau misalnya saya berpendapat itu, tolonglah jawab berargumen dengan sedikit mantap gitu, dengan sedikit yang berlogik, bukan pendapat tanpa argumen yang jelas kayak gitu kan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan terjadi menurut Andi Firmansyah? Oke ya. Jadi semoga bismillah aja analisis saya.
bener lagi. Dan rekor ya, rekor dari awal saya ngebuat YouTube ini belum pernah salah satu pun ya, belum pernah sekalipun salah tentang analisis seperti ini gitu kan. Nah, analisis saya selanjutnya, silakan ya, video ini gak akan saya hapus atau silakan kalian download. Analisis saya selanjutnya melihat bahwasanya sekarang adalah sideways yang akan terjadi apa? Jika kita melihat sideways di market manapun, di Bitcoin dan ini dan sebagainya, di BitMEX, Binance ataupun seluruh market dunia gitu ya. Logika saya, logika Andi Firmansyah, semua orang sekarang sedang menunggu Bitcoin halving efeknya seperti apa. Semua orang yang sudah bermain banyak ratusan juta sedang menunggu mana nih yang katanya naik, mana nih yang katanya akan 1 miliar, dan mana ini modal gua nggak bisa balik-balik dan lain sebagainya. Nah, disinilah terjadinya konspirasi babak kedua. Konspirasi babak pertama sudah saya jelaskan di beberapa video saya yang lalu, bahwasanya Bitcoin halving tidak akan terlalu berefek apapun ataupun bahkan tidak akan terjadi pump yang signifikan ya, itu sudah terbukti. Lalu drama kedua setelah ini adalah orang-orang itu akan diset sebagai konspirasi ya kan. Orang-orang akan dikendalikan nih dari para paus sama cukong nih, dibuat mind blowing, dibuat brain controller ya. Jadi mereka mengendalikan otak kita semuanya yang akan tiba di titik jenuhnya. Titik jenuhnya seperti apa? Titik jenuhnya adalah ketika harga tidak berubah sama sekali. Ini memang udah disengaja sama si cukongnya, tidak berubah sama sekali dan disengaja sideways ya kan, disengaja sideways sekitar 130 juta, 120 juta. Itu akan membuat titik jenuh sebagian orang atau titik jenuh sebagian para investor yang sudah berharap bahwasanya uang ratusan juta itu akan tiba-tiba berubah jadi sekian miliar gitu kan. Kemungkinan pertama, setelah sideways ini semuanya akan di mind blowing, semuanya akan dikonspirasi, semuanya agar dibuat sebagaimana titik jenuhnya, dan akhirnya mereka jenuh nih, jenuh nunggu udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya kan, kok nggak naik dan sebagainya, dan mereka mempunyai kebutuhan yang harus dipengeluarin, kebutuhan sehari-hari ataupun apapun itu. Akhirnya mereka semua akan memacu instant sell secara bersamaan karena semuanya menjadi titik jenuh. Ya memang udah sangat mudah dibaca sekali ya ketika memang orang itu berharap Bitcoin itu naik dan sebagainya, tapi cukong dan whales itu berharap berkebalikan, bagaimana tata cara mengelabui kalian semua. Seperti halnya yang selalu saya bilang, trading adalah makan atau dimakan. Trading ada pertempuran antara si banteng sama si beruang gitu. Kalau saya sih nggak mau jadi banteng, nggak mau jadi beruang. Karena apa ya? Banteng itu akan ada masanya kalah sama beruang, dan beruang juga ada masanya kalah sama banteng. Kalau saya lebih baik jadi naga aja sih, jadi naga yang selalu mengawasi mereka berdua. Jadi kenapa saya bilang jadi naga? Jadi mau bear, mau bull, ya saya tetap profit di dalam market leverage trading kan gitu kan. Saya bukannya promosi apapun ya, saya tidak pernah mempromosikan apapun, saya hanya bermain sesuai dengan kriteria saya saja. Kalau dulu saya main Indodax, ya kalau sekarang Indodax sekarang udah nggak terlalu worth it, ya sekarang saya main Snapex dan Bitjak kayak gitu kan. Ya kalau memang suatu saat Snapex dan Bitjak udah nggak worth it lagi, ya saya pindah haluan ke yang lain hati gitu kan. Tapi untuk sekarang saya lebih baik untuk menjadi naga di antara para banteng dan si beruang itu tadi. Ketika mind blowing terjadi, ketika brain control, ketika otak dikontrol semuanya, dan terjadi instant sell secara bersamaan karena terjadinya titik jenuh ya, terjadinya titik jenuh di antara semua holder Bitcoin, nah itulah akan terjadinya kenaikan harga yang signifikan. Jadi kalian buat semua otak kalian ini menjual Bitcoin yang kalian punya. Yang terjadi apa? Akan ada kepanikan massal karena Bitcoin tidak ada taringnya, dan membuat semua orang panik yang bermain spot trading ya kan. Yang bermain derivatif sih biasa aja. Nah, setelah itu semua kalian akan dibikin panik. Setelah kalian semuanya menjual, disitulah cukong dan whales mulai tertawa karena mereka berhasil untuk mengendalikan kalian. Mind blowing mereka berhasil, teori konspirasi mereka berhasil, drama mereka berhasil, dan membuat kalian panik. Apa yang dilakukan setelah itu? Nah, disitulah akan terjadi yang dinamanya Bitcoin akan naik. Kapan hal itu terjadi? Ya setelah semua kalian panik gitu kan. Kapan mereka akan menaikkan harga Bitcoin? Ya setelah semua kalian menjual Bitcoin supaya mereka semua memborong Bitcoin di harga murah, setelah itu akan menaikkannya. Ya karena memang susah banget kalian kalau ngelawan whales dan paus gitu. Itu adalah kemungkinan pertama.
dan itu adalah kemungkinan yang paling signifikan. Kemungkinan kedua, apabila ada si paus melihat video saya, tapi itu video saya ini kemungkinannya kecil banget untuk dilihat para paus karena saya masih trader kelas 3 saja yang menggunakan logika saya. Kemungkinan kedua ya, kalau memang mereka melihat video ini, mereka akan merubah strategi. Mereka akan menaikkan Bitcoin ke harga 200 juta. Pasti itu, kenaikan harga Bitcoin sampai ke harga 200 juta atau bahkan ke resisten baru. Setelah itu kalian akan bull trap dan dibanting sekeras-kerasnya. Bitcoin akan dinaikkan ke 200 juta atau 250 juta dan kalian akan dibanting menuju Bitcoin di bawah 90 juta atau mungkin di bawah 70 juta lagi. Nah, itu adalah kemungkinan kedua yang sangat-sangat tipis terjadi sekali. Walaupun memang ada paus yang melihat video ini, tapi kemungkinan itu sangat tipis. Pasti kemungkinan kedua ini adalah terjadi titik jenuh di mana semuanya saling tunggu. Si investor ini saling tunggu bahwasanya kapan nih Bitcoin naik, si ini saling tunggu kapan nih Bitcoin naik dan sebagainya, sampai pada titik di mana semuanya titik jenuh, butuh kebutuhan, butuh duit, akhirnya semuanya dijual, akhirnya semua main blowing, brand controller, Bitcoin semuanya dijual secara bersamaan, instant sale, semua terjadi kepanikan, kalian juga panik, ya kan? Setelah panik semuanya diboronglah sama si whale sama si cukong itu tadi. Setelah itu akan dinaikkan, kalian akan ikut FOMO, setelah itu di bull trap. Begitu selamanya memang kehidupan para market ini. Kalian secara langsung tidak sadar bahwasanya semua hampir itu bull trap ya. Maka dari itu saya selalu tidak terlalu menyarankan kalian itu menjadi bull atau menjadi bear. Jadi apa ya, mendingan kita itu mengawasi saja dan ikuti alurnya. Seperti yang saya bilang, bermain spot trading di sini sudah saya tidak terlalu rekomendasikan sama sekali karena terlalu banyak jebakan-jebakan bull trap dan sebagainya gitu kan. Jadi lebih baik saja kalian market derivatif seperti Snapex dan Bityard, dan itu kalian mengambil profit ala kadarnya aja, sewajarnya saja, 5-10% per hari itu cukup, daripada kalian harus berkorban nunggu drama Bitcoin selanjutnya ya. Seperti itu ya. Jadi tanggapan saya tentang Bitcoin halving ya, yang pertama, apa kabar dulu yang pada ngebully saya yang bilang Bitcoin bakal 1 miliar, sekarang apa kabar ya? Coba tanyain ke mereka apa kabar gitu, kabarnya baik nggak? Lalu yang kedua, yang bilang selalu analisis saya yang salah, buktinya sampai sekarang itu bener semua, gimana dong ya kan? Terus yang bilang grup VIP saya mahal, itu apa kabar ya semuanya? Buktinya sekarang nggak pernah loss tuh, sampai profit ribuan dolar tuh buktinya. Lalu analisis selanjutnya adalah yang seperti di dalam video ini tadi ya kan. Jadi analisis saya akan ada main control di sini ya, ada main blowing di sini, dan semuanya akan dikontrol sebagai konspirasi drama bagian kedua. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya, share ke teman-teman kalian supaya teman kalian tidak menjadi korban drama Bitcoin selanjutnya. Oke, saya Adi Firmansyah, use your logic, salam trader.